Semangat pagi. Sehat, sukses, luar biasa. Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan saya Meidi Wibowo. Kebetulan sudah muter di beberapa tempat gitu ya. Jadi saya pernah bekerja di PAMA dan kemudian juga saya pegang di anak perusahaannya di KPP, itu Komatsu ya, Minded-nya. Kemudian saya ke CK Pak, nyebrang gitu. Jadi dari Jepang ke US lah, terakhir ke Cipta Kerja Tama yang notabene itu adalah Caterpillar ya. Jadi Komatsu, Caterpillar itu. Nah terakhir saya masuk ke perusahaan kecil yang menggunakan brand Cina. Nah, jadi Komatsu ke CAT, terakhir ke Cina. Cina kita pakai LGMG, pakai Dongfeng, pakai SCMG, pakai SDLG yang Volvo-nya Cina gitu ya. Pakai Santui yang katanya Komatsu-nya dosernya Cina gitu ya. Nah, jadi coba kita berdasarkan itu coba saya lihat gitu ya. Bagaimana sih gaya inovasi improvementnya dari tiga ini nih Pak. Gaya timur gitu ya dengan Komatsu, Jepang dan Cinanya plus barat gitu. Nah tapi yang bisa kita pelajari adalah semuanya itu sama, yaitu bicara tentang karakter, bicara tentang habit. Bahwa inovasi improvement itu bukan didrive oleh business impact, tapi didrive oleh karakternya gitu. Jadi mereka itu ya harus membuat inovasi improvement itu sebagai one day, every day is one day gitu. Every day adalah hari pertama gitu ya. Karena kalau inovasi kan hari pertama tuh rame Pak. Setelah itu turun. Mereka coba budayakan selalu inovasi itu sebagai hari pertama. Nah, saya coba lihat, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Saya coba rangkum beberapa poin Pak ya. Oke. Ya, nah jadi kalau kita lihat, agar improvement dan inovasi itu menjadi sebuah habit, yang dari baik Western maupun Eastern itu sama Pak. Perlu adanya yang namanya strong education gitu ya. Metodenya apapun. Ada yang pakai Scrum, ada yang pakai logic thinking, ada yang pakai QCC, ada yang pakai X-Step, semua sama tuh. Tapi harus ada strong education, mana yang kita pilih gitu. Metodenya. Nah kemudian yang kedua, memang kita harus pilih orang-orang yang punya karakter yang innovate ya. Karakter yang selalu ingin kinerja tinggi gitu. Nah yang ketiga adalah jadinya budaya kerja. Menjadi budaya kerja bahwa improvement, inovasi itu bukan karena lagi sibuk ataupun malah lagi nggak sibuk gitu. Tapi itu merupakan day to day ya, day to day pekerjaan. Nah yang terakhir adalah common purpose ya. Bahwa manajemen, top manajemen tadi diwakili Pak Joko, Pak Indra juga. Bahwa kita itu dapat bonus sekarang gitu kan. Walaupun tadi bicaranya harga spare part naik Pak ya, harga semua naik. Tapi rata-rata kalau kita lihat mining kontraktor kan link to index ya. Walaupun kenaikannya tidak signifikan terhadap kenaikan dari harga batu baranya Pak ya. Naiknya 5%, 10%, 15%. Karena saya juga pas kontrak juga saya lihat, harganya kok naiknya segitu ya. Padahal signifikannya cukup tinggi tuh harga batu bara. Nah, tapi itu kan bonus ya. Sebenarnya yang perlu kita lihat adalah cost per BCM per kilometer kita. Bisa nggak katakan $1 di base fuel ataupun base kursnya di 0,45 gitu. Jadi kita pegang patok itu. Nah patok itu yang kita kejar. Continuous improvement kita mengejar patok itu berapapun harganya. Tadi Pak Joko bilang 55. Atau Pak Indra juga nyampaikan sebuah angka yang nggak real kalau sekarang kita lihat profitability kita, angka kita misalnya, saya lihat EBITDA-nya Pak Joko bisa 40, 45 gitu Pak ya. Demikian juga Buma juga sudah mulai, kita lihat juga EBITDA juga sudah mulai baik gitu. Tapi itu kan tidak real, yang realnya adalah berapa sih cost per BCM per kilometer Bapak-Bapak sekalian dalam patok katakan fuel maupun kursnya yang katakan 0,45 gitu. Karena kalau itu kita nggak patok kan akan naik ya sesuai dengan kurs dan fuelnya. Nah, jadi menurut saya itu yang pertama. Nah yang kedua kalau kita lihat di inovasi itu ada 3 poin Pak. Yang pertama yang kita sebut dengan efficiency innovation. Jadi inovasinya atau improvementnya itu yang fuel
consumption-nya bisa dikurangi, tadi bicara grade yang bagus, jalan yang bagus gitu ya, sehingga fuel consumption bisa berkurang, kemudian lubricating yang umurnya bisa diperpanjang, itu kita sebut dengan efficiency improvement atau inovasi efisiensi. Nah yang kedua, kita juga perlu mencari yang sustaining. Sustaining itu yang kita sebut, kalau Bapak lihat dulu pertama kali Rolex itu kan jamnya adalah jam yang ditaruh di saku Pak ya. Kalau kita lihat jam-jam zaman dulu ya. Nah Rolex itu pas pertama kali mengeluarkan, mereka berpikir gimana nih, ini nggak akan sustain gitu loh. Akhirnya mereka bikin jam yang ditaruh di tangan ya. Nah itu namanya sustaining innovation gitu, sustaining improvement. Mencari terus cara-cara agar produknya bisa relevan terhadap kebutuhan. Nah yang terakhir adalah transformative innovation, disruption lah ya. Coba kita mencari metode cara baru yang mendisrupt cara sekarang. Katakan sekarang hauling kita 1.300 Pak per ton per kilometer. Bisa nggak yang 700 rupiah per ton per kilometer? Bisa nggak yang 400 rupiah? Bisa nggak yang 300? Dicari terus. Metodenya, prosesnya, atau teknologinya, atau changes aturan mainnya gitu loh. Nah itu bisa dicari terus. Nah itu yang disebut dengan transformative innovation ya. Nah kalau kita lihat selanjutnya ada beberapa inovasi yang hubungannya dengan produk, kemudian inovasi juga ada hubungannya dengan proses. Jadi tidak ansih selalu produk gitu ya, tapi prosesnya bisa lebih efisien nggak? Working hours-nya bisa naik nggak? Itu kita sebut dengan proses ataupun yang position ya. Position itu kalau kita lihat dulu saingan restoran ya rumah makan, kafe dan segala macam. Sekarang restoran saingannya juga bioskop. Konten bioskop itu kalau Bapak nonton di bioskop, biasanya apa Pak? Beli. Makannya juga kan? Fish and chip. Yang harusnya beli di restoran, belinya di bioskop gitu. Nah itu position innovation. Nah kemudian ada juga yang bisnis model ya. Kalau kita lihat yang istilahnya yang bergerak di transportasi tidak melulu punya unit kan. Kayak Uber gitu ya. Nah, tapi juga bisnis modelnya bisa di-change seperti itu. Nah ini yang disebut dengan bisnis model yang kita bisa inovasi di situ lah. Nah sebenarnya kalau kita lihat benefitnya dari segi people, kemudian proses dan performa. Performa kita memang harus linkkan to index ya, linkkan to business performance gitu. Jangan sampai menjadi eventize aja, jangan sampai menjadi kosmetik ya. Improvement kita lakukan tiap tahun, ada inovasi dan segala macam, gebiar dan segala macam, tapi tidak link to performance. Itu pertama. Yang kedua people-nya. Ada nggak kenaikan habit, kebiasaan, kemudian karakter, kemudian juga kompetensi gitu dari segi people. Kemudian proses, apakah itu mengganjel? Karena kalau di mining saya lihat variasi itu tinggi sekali ya. Kadang produktivitas dapat 900 misal. Tapi kadang jeblok 700, kadang 1100, 1200 gitu. Nah, itu varians. Tapi kalau kita punya improvement yang baik, inovasi yang baik, variannya itu bisa di-manage ya. Sehingga nanti setelah itu tinggal raising the bar gitu loh. Nah, itu yang kita sebut dengan bahwa inovasi itu menciptakan sebuah tatanan di mana kita punya sistem atau proses yang stabil, gitu. Kemudian bisa diganjel naik ke atas. Ganjel lagi naik ke atas. Nah itu yang disebut sustain dari segi improvement ya. Itu bisa dipakai di industri ini sehingga yang disebut dengan cost mining kita ya bisa terus turun gitu loh. Apapun konteksnya, apapun kondisinya, tapi mining cost kita ya harus terus bisa turun sih. Itu mungkin ya Pak Tommy ya pengalamannya. Makasih Pak. Komplit banget ini dari Pak Medi ya. Jadi ini simulasikan apa yang dijelasin pembicara sebelumnya terkait dengan continuous improvement gitu ya. Jadi semua aspek gitu ya. Nah sebelum kita closing sesi 1, saya mau tanya dulu ke Pak Joko sama Pak Indra terkait apa namanya